Shalom, selamat malam. Sekali lagi, shalom, selamat malam. Baik, puji dan syukur kita naikkan untuk setiap kasih dan berkat penyertaan Tuhan untuk kita semua dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan aktivitas kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk melaksanakan pembinaan kelompok kecil dengan tema Christian Worldview. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah menyediakan waktu untuk hadir dalam pembinaan kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita tenang dan kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Bersyukur untuk setiap berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan, baik secara pribadi juga di dalam keluarga dan semua aspek kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur untuk waktu, tempat, dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita beribadah saat ini. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur untuk kerinduan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita untuk mau datang beribadah pada saat ini. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa untuk ibadah pembinaan kelompok kecil kita ini kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, mari dengan hati yang bersyukur dan dengan hati yang sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan dan biarlah hati kita dipenuhi dengan kekudusan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan menyuarakan setiap kerinduan kita sambil menyanyikan lagu pujian yang berkata menyenangkan. Tuhan
syukur Tuhan telah mengembangkan kami di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah ya Bapa, pujian kami setiap firman yang akan kami dengarkan bersama boleh kami dengarkan dengan baik. Itu semua karena permintaan Tuhan. Kami mendoakan bila ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan kiranya menyertai sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk sama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap ibadah kami pada saat ini, biarlah boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saat ini kita akan sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Tony. Sebelum menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Aliran sungai
di depan ya. Oh, kursi ya. Sini aja. Baik, kelihatan muka saya? Wah, masuk kamera mesti nyisir dulu. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah mengundang saya. Tempatnya baru nih ya. Tempat baru berapa kali dipakai? Beberapa kali ya. Sudah beberapa kali, tapi karpetnya masih grass ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin bisa di setel di situ. Udah. Oke. Oh ini nggak terlalu, muka saya masih kelihatan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Coba ya. Bisa nggak? Sudah. Saya. Hari ini tema kita rada-rada susah ya. Worldview atau pandangan dunia. Saya sudah bawa buku, ada di PMI. Nanti kalau teman-teman mau lihat, modal saya ada di situ belajarnya gitu kan. Tapi sebagian yang paling enak kan suruh orang lain baca terus ceritakan kepada kita ya. Jadi tema ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Kalau susah-susah gampang, susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Kalau gampang-gampang susah, gampangnya 2 kali. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang suka berpikir bisa lebih memahami hal ini ya. Langsung dicopot. Jadi teman-teman sekalian, di tengah generasi kita, generasi sekarang ini yang kalau saya memakai kata-kata kita bahasa Indonesia ya, bukan kita bahasa Makassar ya. Ya. Jadi di tengah generasi kita ini, yang generasi mager dan markir, malas berpikir ini, maka worldview ini sesuatu yang cukup rumit gitu kan, cukup rumit. Jadi worldview adalah cara kita memandang sesuatu. Mengapa hal ini penting? Karena ternyata saat kita berdosa, kita mengatakan bahwa kita semua jatuh dalam dosa kan. Tetapi ada juga pemahaman bahwa yang jatuh ke dalam dosa itu manusianya, tapi pikirannya enggak. Kenapa begitu? Efeknya jadi panjang. Kalau pikiran manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka masih ada satu celah untuk kembali kepada Tuhan lewat pikiran itu. Kenyataannya pikiran kita juga berdosa, sehingga pikiran kita berdosa, hidup kita banyak berpikir, maka banyak juga dosanya gitu kan. Jadi hal-hal ini yang menarik untuk kita lihat bagaimana sebetulnya cara kita berpikir dan cara kita memandang. Saya punya definisi yang ringkas saja. Yang ringkas nanti kita, wah ini canggih juga ya. Ada mukanya, ada ininya, luar biasa Makassar. Kumpulan sikap, nilai, cerita, dan harapan tentang dunia di sekitar kita yang menginformasikan setiap pemikiran dan tindakan kita. Tidak usah dihafal, tidak akan keluar di ujian. Jadi tapi itu adalah kumpulan sikap, nilai, cerita, dan harapan yang kita lihat. Jadi semua hal yang kita lihat, kemudian menginformasikan cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Susah ya? Susah, bacanya aja susah. Apalagi kita memahaminya. Yang paling gampang adalah seperti ini. Nah ini dulu ya. Kalau lewat. Worldview. Dunianya jadi hitam. Kalau kacamatanya plus, dunianya jadi apa? Enggak, yuk. Oh, terima kasih. Serupanya sampai sini juga. Hebat juga supir dulu. Ada supir di bawah, saya bilang motor saya ketinggalan gitu kan. Terus bisa nyampe ini. Berarti ada kerjasama antara supir dan. Iya. Jadi kacamata itu, jadi semacam kacamata
cara kita memandang dunia atau kacamata kita memandang dunia. Nah, ada kacamata yang plus karena matanya bermasalah kan. Ada kacamata minus karena matanya minus kan ya. Ada kacamata silinder karena ini. Jadi memang kalau kita bermasalah kita mesti memakai kacamata. Tapi gampangnya worldview adalah seperti sebuah kacamata untuk melihat apa yang ada di dunia ini. Nah, masalah yang kita hadapi di dunia ini, coba kalau kita anak-anak ini, teman-teman ini kan orang-orang baik, orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang rajin baca Alkitab kan, tiap hari rata-rata satu hari pagi berapa menit, katakanlah 15 menit ya, pukul rata 15 menit. Kemudian satu minggu ada KTB kan, ada KTB KK gitu kan, katakanlah 2 jam. Terus ikut apa lagi? Pembinaan 2 jam, ikut ibadah 2 jam, 6 jam, kita 6 jam berinteraksi dengan firman Tuhan. Tapi selebihnya dalam seminggu berapa jam? 6 kali 24 jam, 144 jam. 6 jam dibalik 144, mana lebih besar? 144 dibagi 6, 24 ya. 24 kali lebih besar, artinya 24 kali kita lebih banyak berinteraksi dengan yang non firman Tuhan dibandingkan firman Tuhan, sehingga pengaruh ke otak kita juga akan lain gitu kan. Nah, jadi definisi yang tadi itu agak susah, kumpulan sikap, nilai, cerita, semua hal tentang dunia di sekitar kita ini yang menginformasikan kita. Judul ini memang rada-rada susah, dan Makassar ini terkenal sekali suka memberi judul yang susah-susah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, biar cepat pinter ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata worldview itu cara kita memandang, cara pandang dunia atau wawasan dunia itu kadang-kadang kita tidak sadari gitu kan. Kadang-kadang kita sadari. Kalau hari ini datang ke sini, ada nggak yang berpikir bahwa akan ketemu dinosaurus di lantai 2? Gak kepikir kan? Gak kepikir kan? Karena memang cara pikir kita udah nggak seperti itu. Tapi kalau berpikirnya apa ya? Hari ini akan bertemu dengan teman-teman dan mendapat kehangatan, bersahabatan, persekutuan. Itu juga, itu cara pikir kita kan. Tapi tidak ada yang hari ini kita akan ketemu dengan pertengkaran dan permusuhan di sini. Kan enggak juga. Nah, cara kita memandang sesuatu memang terbentuk pelan-pelan dan terbentuk dari banyak hal kan. Jadi ada juga worldview itu yang tidak kita sadari. Contohnya apa ya? Agak susah contohnya. Kalau orang bisnismen melihat sesuatu, pasti dia akan melihat dengan bisnis. Nah, entrepreneur kalau melihat sesuatu yang dia lihat apanya? Apakah ini bisa dijadikan bisnis ya? Akan diusahakan. Jadi ketika jalan-jalan misalkan ke Pantai Losari gitu kan, dilihat oh di sini ada peluang bisnis. Kalau yang lain di sini pemandangan bagus, tapi beberapa orang lagi oh di sini banyak gadis-gadisnya gitu kan. Nah, kan mindsetnya udah lain kan. Yang dicari yang rambut panjang, yang dicari tempat bisnis, yang dicari laut-laut yang bergelombang, beda-beda kan ya. Nah, jadi itu juga kadang-kadang kita tidak sadar bahwa cara berpikir kita ada di bawah alam sadar kita. Ketika kita memandang sesuatu, ketika kita memandang mahasiswa, apa yang ada di kepala kita? Kalau kamu multi, maka dia akan melihat bahwa makin banyak mahasiswa, makin banyak jiwa-jiwa yang berteriak perlu pertolongan gitu. Okay. Kalau Femi, makin banyak mahasiswa, makin banyak yang perlu disuntik gitu. Nah, tentu lain-lain cara memandang kita. Nah, maksud saya, sadar atau tidak sadar, worldview itu, cara pandang itu ada sama diri kita. Nanti kita akan sama-sama lihat beberapa hal ya. Ini, nah ternyata dia itu mempengaruhi banyak sekali cara.
Sudah kelihatan cara pandangnya beda banget. Cara pandang Pak Menteri itu, pandang DIM itu memperlihatkan bahwa sebetulnya mahasiswa bisa belajar sendiri, tapi kalau beberapa proses mengatakan manusia harus terstruktur belajarnya. Nah, itu cara pandang. Nah, sehingga cara pandang kita akan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana ini. Banyak hal dalam kita berinteraksi dengan dunia. Masalahnya mempelajari worldview itu ribet banget. Ini saya kasih contoh ini. Bisa digede. Mungkin ini lebih gampang kan, gitunya. Tadi definisi yang di depan itu rada susah. Jadi cara kita melihat dan mengerti segala sesuatu nih, cara kita melihat dan memahami terus mengerti gitu kan. Nah, itu akan menentukan cara kita hidup. Nah, kalau orang Kristen akan melihat segala yang ada dari sudut pandang Tuhan. Ya, dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau ateis beda lagi kan. Jadi starting point-nya beda. Ternyata worldview itu banyak sekali terkait dengan orang-orang yang ateis. Maksudnya ketika kita belajar worldview, kita pinter, sarjana, masih ingat nggak sekolahnya apa Daniel? Universitasnya. Daniel kan 3 tahun kan belajar di Babilonia kan ya. Dia 3 tahun jadi sarjana lah, kalau mungkin AMD ya sekarang ya. Tapi dulu kan di sana 3 tahun, di luar negeri juga 3 tahun sih, kalau dapat bachelor itu. Dia sekolah di
BISU, Babylonian International State University. Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, jadi itu, jadi Daniel punya Tuhan, cara pandangnya beda. Cara dia mengatur pemerintahan juga beda. Dia seorang yang scholar sekali, yang bisa mengatur pemerintahan dalam 3 raja yang berbeda. Nah, kembali ke John Lennox tadi, bacalah beberapa buku-buku ini, karena ternyata Kristen akan memandang dari sudut pandang Tuhan. Orang yang pinter, orang yang ini, kalau dia ateis, dia memandang dari tidak ada Tuhan. Orang yang Kristen memandang dari ada Tuhan, dan itu akan berbeda ke ujungnya. Gitu. Kristen akan dihormati oleh para ateis itu kan. Menarik sekali sih. Saya cuma nggak sempat baca semua, nggak sempat dengar semua, beberapa cuplikannya. Tapi kalau teman-teman tergerak atau lagi mempersiapkan bahan atau misalkan diskusi tentang hal ini, boleh juga buka-buka ini kan. Kalau ini nanti dilihat, saya sudah kutip beberapa pendapat dari buku-buku dan tokoh-tokoh Kristen sehingga bisa seandainya nanti harus belajar ulang gitu kan, bisa. Saya rasa di bawah ada beberapa buku-bukunya kan. Ada beberapa buku terbitan Perkantas yang bagus gitu ya. Oke, satu lagi. Bagaimana aplikasi Christian worldview dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apakah kita tidak terbawa arus dunia? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Apa itu worldview? Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh oleh worldview dunia, worldly worldview, tapi Christian worldview? Bagaimana caranya? Nah, nanti di bagian akhir, mudah-mudahan waktunya cukup, ada beberapa tips-tips praktis yang kita bisa pakai kalau kita kebingungan gitu kan. Karena saya udah bingung duluan sebelum teman-teman. Jadi supaya kita tidak bingung sama. Maka biasanya 4 hal inilah yang bisa menjadi dasar dari worldview itu kan. Maksudnya pergumulan worldview itu selalu ada 4 pertanyaan dan ada 3 tes yang perlu diterapkan itu. Pertama tentang origin, jadi asal muasal. Kemudian tentang meaning itu arti. Ketiga tentang morality. Keempat tentang destiny, yaitu masa depan, tujuan, dan apakah hal itu konsisten secara logis, apakah bisa cukup secara empiris, dan relevan secara pengalaman. Kalimat-kalimat ini terlalu dalam ya, terlalu dalam. Jadi jangan dibingung-bingungkan. Kalau mau difoto, nanti dibawa tidur. Kalau lagi pas nggak bisa tidur, pikirkan hal ini. Jadi biasanya bisa tidur. Tetapi kira-kira kalau kita berbicara dengan worldview itu, ada beberapa hal yang selalu mereka pertanyakan, itu asal muasal dari segala sesuatu. Apa makna kebermaknaan ini? Terus tentang moralitas dan tentang tujuan gitu kan. Nah, nanti ini semua saya ceritakan supaya kelihatan worldview itu susah. Kelihatan worldview itu susah. Nanti kita bisa bikin gampang ya, bisa bikin gampang. Saya punya ini, oke. Saya pernah baca buku, dan ini buku terbitan Perkantas. Silahkan masuk. Buku terbitan Perkantas. Jadi Stephen, kalau kelihatan di sini namanya Stephen D. Eyre. Stephen D. Eyre seorang staf Perkantas Amerika. Dia menulis buku Dragons of the World, Defeating the Dragons of the World. Jadi dia bilang di dunia ini banyak naga-naga, bukan naga beneran itu, naga-naga yang mempengaruhi pola pikir kita. Dan dia mengatakan, coba hafalan saya ya. Pertama adalah materialisme, betul ya. Kedua itu aktivisme. Yang ketiga itu individualisme. Yang keempat itu konformisme. Yang kelima itu relativisme. Yang terakhir sekularisme. Jadi dia bilang begini,
ini adalah sebuah urutan kenapa orang bisa jadi sekuler, cara pikir kita bisa menjadi sekuler, diawali dengan cara pikir materialis. Jadi kebenaran. Kalau kita kelamaan di materialis karena mengejar materialis, maka kita menjadi aktivis. Aktivis itu yang mengutamakan kerja di atas segala-galanya. Kita juga ketemu orang-orang seperti itu kan. Orang-orang yang materialis kita tahu juga kan. Orang-orang yang gila kerja juga ada juga kan, lupa segala sesuatu asal kerja. Padahal bukan cari duit saja, pokoknya dia pengen kerja aja kan. Kemudian sesudah itu, karena kita materialis, kita individualis, maka karena kita materialis dan aktivis, maka kita jadi individualis. Individualis itu sedikit lagi jadi egois. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita memang harus mementingkan diri kita sendiri, tapi kadang-kadang kita juga harus mementingkan juga orang lain. Sesudah itu konformisme itu mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang. Jadi misalkan kita sekarang mengidolakan siapa, Elon Musk misalkan ya, mobil listrik Tesla gitu kan, atau mengidolakan nonton. Iya. nggak mungkin, karena aku tidak memenuhi syarat kegantengan. Saya sudah ukur dengan ganteng meter, ternyata nilainya cuma 5,6, pas lulus ini, nilai C. Tapi misalkan ada orang yang mengidolakan Jokowi, misalkan itu yang paling banyak kan, mengidolakan Jokowi juga salah. Mengidolakan siapa gitu kan, Anies atau Ganjar atau apa gitu kan. Nah ini juga dia mengidolakan seseorang, jadi bukan Tuhan tetapi seseorang itu kan. Kadang-kadang bos di kantor gitu kan. Dalam konteks yang lebih dekat, kadang-kadang pacar kita juga bisa menjadi segala-galanya hilang bagi kita. Nah, sesudah itu masuk relativisme, baru masuk sekularisme. Ini kata Stephen D. Dan ini dia memotret situasi yang ada di Amerika sekitar 20 tahunan yang lalu, yang mungkin sekarang juga sudah sampai ke Indonesia. Nah, ada lagi juga beberapa. Saya ini dulu. Ini juga Hari Blamires, ini orang perkantas juga. Jadi staf perkantas. Dia tulis lagi buku lagi. Sengaja saya nggak tulis ini supaya nggak makin bingung kan. Dia tulis lagi buku ini bahasa Indonesia ya, diterbitkan oleh Momentum. Jadi gini kan, bukan deket mall sekarang kan. Dulu kan anak mall yang berbahaya. Sekarang anak yang deket-deket sama Shopee itu kan, belanjanya nggak ketahuan kan. Konsumerisme, nah nasionalisme yang keliru ini, bukan nasionalisme yang biasa ya.
Kemudian moral activism, scientific naturalism, New Age thinking misalkan. New Age thinking itu juga sudah mempengaruhi kita. Sudah mempengaruhi kita. Ada seorang teman kita sama-sama perkantas namanya Joshua Lee. Dia belajar khusus worldview sampai ke Kanada, khusus tentang worldview. Mestinya dia yang diundang, tapi dia ada di Kanada. Dia S2 di sana, terus mengambil S3, ya kan? Tapi karena jadi pendeta dan gembala, akhirnya nggak selesai. Tapi dia punya pelayanan namanya apa ya? Reform worldview atau apa gitu. Teman-teman bisa cari Joshua Lee. Bagus-bagus. Jadi kalau suka khotbah worldview bisa itu kan. Dia kawan yang baik sih, kawan yang baik. Dulu sama-sama mahasiswa di lebih junior dari saya. Tapi kita sama-sama pelayanan di Jakarta gitu. Postmodern tribalism. Jadi kesukuan, ya kan, kesukuan posmo itu kan. Kemudian salvation by therapy. Ini katanya, kata si Steve Wilkins ini, inilah yang mencoba diam-diam itu mempengaruhi. Termasuk ketika kita kuliah. Saya nggak tahu kalau ada yang jurusan filsafat atau jurusan psikologi atau jurusan sosiologi lebih berbahaya dibandingkan jurusan sipil misalnya, atau dokter hewan. Dokter hewan kan worldview-nya nggak begitu pertarungan worldview-nya nggak begitu banyak gitu. Dia bertarung dengan hewan aja. Nah, jadi ini beberapa hidden worldview yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat berarti pergumulan worldview ini berat juga ya. Karena kita masuk ke wilayah yang kita nggak tahu, wilayah-wilayah yang musuhnya tersembunyi, wilayah-wilayah yang mesti mikir, wilayah-wilayah yang secara tidak sadar kita akan terbawa juga kan. Nah, bersyukurnya teman-teman sekalian, boleh dikasih lihat buku yang paling tebal di situ. Ada seorang yang itu. Taruh lagi udah, kasih lihat aja bukunya. Kalau mau beli boleh sih, tapi saya nggak jual. Udah, ya, nanti boleh diadarkan ya, nanti boleh. Itu yang bertanya dah. Hah? Nah teman-teman, ada namanya David Nagel itu, dia pelayanan kampus. Nah ini teman-teman, jadi ini pelayanan kampus. Jadi pelayanan kampus itu ujungnya bisa macam-macam gitu. Nah salah satu yang dia sasar itu adalah worldview. Dia pelayanan kampus menjadi kayak semacam staff gitu. Tapi dia sekolah. Kemudian dia menulis disertasi tentang worldview. Nah itu disertasinya. Disertasinya jadi buku. Ya tentu sudah diedit sedemikian. Dan menarik sekali. Disertasinya itu dia menuliskan tentang worldview itu secara lengkap. Bahkan disertasinya itu mendapat Book of the Year dari Christianity Today. Jadi saking bagus ya. Jadi kalau nulis disertasi bisa jadi berkat. Dan saya harus mengakui sangat sistematis, sangat runtuh, dan pikirannya sangat tajam. Gitu. Nah, jadi pengen beli. Jadi pengen beli. Tapi bacanya lumayan. Tapi kalau di antara buku-buku yang lain yang tadi dituliskan di situ, buku ini mungkin lebih bisa disimpan untuk dibaca lebih lama, bertahun-tahun nggak habis, karena bahagian ini. Nah, saya akan berikan beberapa kutipan ya untuk teman-teman supaya yang nggak beli dan nggak baca masih bisa menikmati. Nah, yang paling menarik di bab-bab awal itu dia menuliskan tentang para pemikir worldview Kristen. Nah, dari tadi kan worldview semua gitu ya. Nah, para pemikir worldview Kristen ada beberapa, ini bukunya, worldview-nya di situ.
C.S. Lewis. C.S. Lewis, nah ini murid-muridnya. Jadi James Orr ini menulis, dia ada pemikir baik gitu kan, dia menulis buku dan gampangnya gini. Secara teoritis, pikiran manusia tidak puas dengan pengetahuan yang sepotong-sepotong, tetapi mencari kesatuan dalam pemahamannya akan realitas. Jadi, kalau tadi kita lihat sengaja tadi kan bukan sengaja sih, tapi memang ketika kita mencoba melihat worldview itu kan bingung kan, ada sini, semua pengaruhnya orang nulis begini. James Orr bilang, memang pada dasarnya kita itu nggak bisa belajar sepotong-sepotong kayak bikin puzzle gitu kan. Nah, karena kita diajarkan oleh firman Tuhan udah jelas, Kejadian, Wahyu kan, ciptaan, sama apa nanti? Kebangkitan, pertemuan dengan udara gitu kan di surga. Jadi ini ada secara teori, secara praktisnya manusia termotivasi dari dalam dirinya menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa, dari mana, kemana, mengenai segala sesuatu tentang kekekalan dan lain-lain. Jadi manusia dan juga Kristen itu ingin tahu lebih utuh, lengkap. Kemudian yang kedua ingin tahu lebih dalam, yaitu kemana, dari mana, mengapa. Pertanyaan mengapa itu kan susah sekali kan. Mengapa, dari mana, mau kemana gitu kan. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang, dari mana, mau kemana gitu kan. Sebenarnya itu pertanyaan filosofis yang susah. Aku ada dari ketiadaan dan menuju kepada ketiadaan, dan nggak mungkin jauh begitu kan. Ya kan? Tapi James Orr ini mencoba mengumpulkan pemikiran-pemikiran itu. Dia bilang mestinya Kristen itu menjadi satu konsep, ada sistem yang jelas. Dan menariknya firman Tuhan memberikan jawaban untuk hal itu. Kita mulai terbuka sedikit ya. Dan lebih dalam, jadi lebih luas dan lebih utuh dan lebih dalam. Ini James Orr ya, James Orr. Nah, ada muridnya dia namanya Gordon Clark. Nggak usah diingat namanya lah, yang penting sebelah sini ya kan. Kekristenan adalah sesuatu wawasan yang komprehensif mengenai kan sama kan sebenarnya yang tadi kan. Kalau tadi kan semua mesti ada kebutuhan. Sekarang ini lebih. Banget itu worldview. Nah, justru kita berterima kasih dan bersyukur banyak pemikir-pemikir Kristen yang sudah memikirkan pergumulan-pergumulan kita, sehingga kita tidak perlu mulai dari awal dan kita mengaplikasikannya atas pergumulan saat ini. Nah, berikutnya ini Carl F. Henry, temannya si Clark. Nah, yang menarik yang terakhir Abraham Kuyper. Abraham Kuyper orang yang kita kebanyakan teologi Calvin kan. Nah, Calvin suatu hari dia diundang ke, saya lupa universitasnya mana, tapi dia diundang untuk memberikan kuliah tahunan di sebuah sekolah teologi dari sebuah universitas besar gitu kan. Nah, rupanya dia mempersiapkan kuliah itu, saya juga kaget juga bacanya. Dia mempersiapkan kuliah itu 3 tahun. Persiapan dulu 3 tahun.
Pernah nggak diundang sebuah acara persiapannya 3 tahun? 3 bulan aja udah bagus bagi kita kan, ini 3 tahun. Nah, terus ditulislah judulnya itu Lecture Notes on Calvinism. Jadi dia, dan itu sangat bagus, sangat dalam. Semua orang memuji bahwa itu pemikiran-pemikiran yang cerdas dan bernas. Nah, bahasa Indonesia cerdas dan bernas. Dan dia tulis lagi, peraturan-peraturan harus ditegakkan dalam rumah, dan di dalam ceramahnya itu dia menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dunia. Karena kata dia, turunan dari doktrin Calvin itu, doktrin reformasi itu, bahwa manusia adalah makhluk yang relasional. Jadi manusia tidak bisa berdiri sendiri, harus berelasi dengan Tuhan secara vertikal, berelasi dengan sesama secara horizontal, berelasi dengan dunia secara menyeluruh gitu kan. Dan di sini ternyata firman Tuhan bisa mengatur hal itu. Saya waktu baca ini terhibur juga kepusingan saya. Untung ada jawabannya, kalau enggak bingung ya, kebingungnya dibagikan. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. Jadi kita berterima kasih kepada para pemikir-pemikir Kristen yang sudah mencoba mencari benang merah dari kekusutan cara berpikir. Tiga bukunya itu The God Who Is There, Escape from Prison gitu kan, sudah diterjemahkan oleh literatur perkantas. Jadi dia orang perkantas juga gitu kan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bukan. Yang sebelah kanan saya nggak kenal sih. Yang ini saya pernah mencoba mencari dia, cuman kejauhan di Swiss. Dia bikin sebuah persekutuan namanya Lagri. Tapi dia pemikir dan mencoba memberikan jawaban-jawaban kepada pemikir pergumulan kita. Escape from Prison, bagaimana mengatasi reason, rasio seperti itu kan. Nah, ini buku-bukunya ada di perkantas, jadi yang paling gampang yang ini sebetulnya. Walaupun baca bukunya juga susah. The City of God kalau nggak saya, City of God, Escape from Prison, The God Who Is There. Tapi menarik sih, kalau teman-teman suka berpikir, bacalah buku-buku itu. Sebetulnya nggak susah sih, dan di toko buku Joy ada mungkin. Yang pasti buku yang itu ada di toko buku Joy. Harganya 150.000. Nah, bagaimana cara membeli buku yang bagus? Mintalah kepada teman-teman saat kita ulang tahun untuk dibelikan buku yang bagus. kan yang kalau 150.000 ada KTP 5 orang kan cuma 30 kan, masih lebih enak gitu kan. Saya dulu begitu, makanya punya beberapa buku gitu kan. Jadi ini yang terakhir dari tokoh-tokoh itu kan. Nah, saya ingin menyimpulkan sedikit. Lalu pergumulan pada zaman sekarang ini, kata-kata kunci untuk memahami semuanya ini sebetulnya ada di sini. Asal teman-teman bisa mengucapkan 4 huruf ini. Ikuti saya ya. C, F, R, C, CFRC, CFRC ya, CFRC. Nah, apa itu CFRC? Ternyata kalau kita kerucutkan, kalau kita mau belajar, kalau kita membuat sistem pertahanan kita terhadap serangan-serangan itu adalah ini, CFRC. Masing mahasiswa itu ada satu insinyur di ITS itu, dia khusus mendalami kitab Kejadian. Sampai meninggalnya pun dia tetap setia pada Kejadian, dan dia menjadi anggota dari Genesis Foundation. Genesis bukan nama band, tapi nama Alkitab. Nama kitab di Alkitab. Di Amerika dan di beberapa bagian India itu ada Genesis Foundation yang khusus mempelajari
tentang kitab Genesis atau kitab Kejadian. Jadi pemahaman akan penciptaan itu kalau sudah masuk ke dalam pemikiran kita, maka bisa menjawab banyak hal. Ingat tadi 4 pertanyaan worldview itu. Pertama adalah origin, asal muasal dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah meaning, arti dari segala sesuatu. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita tahu tentang penciptaan Tuhan dan kita mengaminkannya. Kita tahu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Jadi menjawab origin dan meaning. Origin dan meaning. Kemudian fall. Fall itu apa? Jatuh dalam dosa. Nah, masalah jatuh dalam dosa ini kan merusak banyak hal kan. Jadi sebetulnya akal dan permasalahan di dunia ini adalah dosa. Ada orang bertanya, kenapa sih suami istri susah akurnya? Kenapa pacaran selalu bertengkar? Karena ada 2 manusia, satu berdosa, satu berdosa. 2 manusia berdosa, ketemu kan, dosanya jadi ngumpul kan. Nah, jadi mesti ada orang ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga yaitu. Mesti ada pihak ketiga di mana kita bisa membawa seluruh pergumulan kita. Nah, ternyata masalah jatuh dalam dosa itu, kalau kita memahami bahwa kita orang yang berdosa, bahwa kita sudah berdosa dan kita sudah hilang kemuliaan dari Allah itu, maka banyak hal menjadi lebih jelas. Dan yang menarik lagi adalah redemption, penebusan Tuhan. Karya penebusan Tuhan itu merupakan hope, ada ke arah harapannya di sananya gitu ya. Kemudian nanti consummation, pada suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kitab ini, maka yang dikatakan oleh para pemikir-pemikir tadi, sesuatu yang komprehensif, sesuatu yang utuh, sesuatu yang tertata, sesuatu yang melingkupi banyak hal itu terjawab. Agak susah ya. Siapa suruh kasih judulnya susah? Saya udah pusing-pusing ya. Sekarang tinggal teman-teman yang pusing. Ini salah. Jadi 3 hal ini ya kan. Creation adalah purpose, fall adalah problem, redemption atau penebusan adalah di bahagian awal pengantarnya, belum masuk ke dalam PA-nya. Ada 3 bagian kan, ada pengantar gitu kan, baru masuk ke. Jadi pengantarnya itu ada 1, 2, 3 atau 3 titik gitu kan. 1 tentang vertikal, 1 tentang diri kita, 1 tentang horizontal. Kalau itu saja dibaca baik-baik, direnungkan, maka itu bisa menjadi topik diskusi yang sangat menarik. Bahwa keselamatan itu merubah cara kita berelasi dengan Tuhan. Keselamatan itu merubah dalam diri kita, dan cara keselamatan juga merubah secara horizontal. Sebetulnya kalau saja bab 1 itu didiskusikan secara mendalam, mungkin bisa 3 kali pertemuan. Kalau baru Efesus 2 ayat 1 saja, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Ya kan?
Bab 1 Efesus 2 ayat 1 sampai ini KTB kan ya? AKK dan PKK, ayo PKK-nya ingat ya. Bab 1 hidup baru, bacaannya Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai kamu dahulu mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. You are dead because of sins and transgression. Nah, jadi masuk ke yang kedua itu kan. Terus kita cerita. Kemudian di bab 8 oleh anugerah kau selamat sebab iman bukan sebab perbuatan. Itu kan redemption kan. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baru bab 1 itu dari KTB. Makanya KTB itu kalau kita seriusi gitu kan, akan membentuk cara pikir yang kuat. Baru bab 1. Jadi kita bisa goyang-goyang di bab 1 itu kan. Bab 1 ini ternyata masuk ke sini kan bab 1 itu. Jadi secara tidak langsung dengan bahasa yang lebih sederhana, Pak Iman Santoso dan Ibu Lea Santoso menyusun bab 1 itu sedemikian rupa, di dalamnya itu sudah tercantum CFAC. Creation, Fall, Redemption, Consummation atau Restoration. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10, kalau mau baca ya Efesus seluruhnya juga benar. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun kekuatan-kekuatan. Sebab itu jangan takut juga menghadapi worldview dunia ini, karena kita sebenarnya udah punya senjatanya, ya kan? Kalau tadi saya takut-takutin, memang itu cuma gaya bicara doang, kayak bicara doang. Jadi nggak usah takut. Kalau kita setia belajar firman Tuhan, maka kita punya pertahanan yang kokoh dan punya juga senjata-senjata yang kuat. Oke, penutupnya, jadi teman-teman sekalian, refleksi katanya. Nah, satu lagi adalah ini. Kamu telah
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berdiskusi, bersama-sama menggali akan kebenaran firman Tuhan, terutama dalam hal cara berpikir. Kami bersyukur Tuhan telah hadir, Tuhan telah memakai banyak orang memberikan penjelasan dan penerangan-penerangan iluminasi. Tuhan juga telah memberikan firman Tuhan sehingga kami boleh terus setia pada firman Tuhan sebagai modal kekuatan kami dan sebagai cara kami untuk bisa terus hidup di dalam Tuhan dan mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Memang ini tidak sekomprehensif seharusnya, tapi saya rasa mudah-mudahan bisa membuka. Kalau teman-teman mau baca lebih dalam, silahkan. Ada yang bertanya? Boleh bertanya ya? Ini sesi yang paling susah. Bukunya diedarin aja biar bisa dilihat. Semua sama. Ini bahasa Indonesia semua sih. Yang paling tebal itu yang tadi saya bilang disertasi itu. Karena pasti teman-teman mesti baca, nggak bisa cuma dengerin doang gitu ya. Mesti baca lebih dalam. Oke, ada pertanyaan? Kavinka nggak boleh nanya? Biar yang lain nanya dulu ya. Iya, silakan. Iya Pak, terima kasih. Wah, ini ketua bertanya pasti susah. Terima kasih dari materinya Pak. Saya ingin bertanya, kan sering kali kan hidup di dunia ini kan tidak terlepas juga dari orang-orang di sekitar kita Bang, yang juga akan membentuk pola pikirnya kita. Nah terus tadi ada Bang yang menjelaskan asal mula biasa terbentuk bukan untuk setiap waktu tapi pemikiran dunia itu karena pertama dari materialisme, skeptisme, seperti itu. Padahal itu hal-hal itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Bang. Terus bagaimana caranya Bang agar kita bisa tetap teguh di dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, tetap memiliki keteguhan di dalam cara pandang Kristen, tetap di tengah-tengah mungkin tuntutan yang membuat kita untuk keluar dari pemikiran seperti itu Bang. Bagaimana caranya biar kita tetap teguh tidak tergoda Bang? Iya, saya pikir sih kalau kita mengutip apa yang dikatakan Kuiper tadi, hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan dunia. Manusia dengan manusia termasuk kita dengan kita juga ya. Jadi saya pikir kalau kita mencoba memahami hal itu, jadi kita coba terus-menerus mempererat relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan dan relasi pemahaman diri kita sendiri. Makanya kita perlu saat teduh refleksi terhadap apa, karena masuk ke dalam diri kita kan. Dan cara kita berrelasi dengan orang juga jadi berbeda. Terakhir adalah cara relasi kita dengan dunia, cara kita memandang dunia gitu. Saya ini baru periksa, check up di sini sih, apa di Prodia sini kan. Biasalah seumuran saya itu kolesterol gitu. Tapi ya syukur juga cuma kolesterol. Kemudian seorang teman itu periksa lagi, sama saya periksa. Ini kita periksa karena ada diskon. Karena ada diskon maka kita periksa rame-rame gitu kan. Terus dia ini apa? Ternyata hasilnya bintang semua. Kalau hasil pemeriksaan mungkin Vinka tahu lah ya. Orang-orang kesehatan tahu. Kalau udah bintang berarti ada masalah. Yang berbintang itu kreatinin, berarti ginjal kan ya. Kreatinin ginjal. Kemudian kolesterol bintang semua, asam urat bintang semua, urinnya juga banyak bintangnya, berarti gula. Begitu dia baca itu stres dia. Terus Pak, aku mau cuti pulang ke Jawa seminggu, merenungkan bintang-bintang itu. Nah, tetapi akhirnya sesudah dia sedihnya hilang, kita ngobrol gitu. Kayaknya kita mesti merubah cara makan kan, merubah cara makan. Nah, ini ternyata kalau orang kolesterol kan nggak boleh banyak makan daging, berarti nggak boleh terlalu banyak coto kan. Padahal kan coto kan di Makassar ini kan apa salahnya dengan coto gitu kan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita bermasalah, jadi berarti kita against the flow. Kita bertentangan dengan aliran-aliran itu kan. Maksudnya beda dengan arus lah, melawan arus. Nah, kadang-kadang kita memang harus melawan arus.
Memang tidak mudah, sebab itu kesetiaan pada firman Tuhan, punya komunitas. Jadi saat teduh ini powerful sekali. Jadi kita bisa kemudian punya komunitas, satu kelompok kecil atau persekutuan, kemudian ibadah yang vertikal itu kita mesti jaga tiga-tiganya. Bukankah itu juga ada di dalam bab 2? Bab 2 itu apa? Waktu teduh. Bab 3 doa. Bab 4 firman Tuhan. Bab 5 hidup bersama. Bab 6 menceritakan kabar baik. Bab 7 mengetahui kehendak Allah. Itu versi yang lama. Aku masih hafal sih. Jadi kita perlu hafal. Ternyata itu disusun sedemikian rupa, kalau saja kita betul-betul mendalami itu ya, mendalami MHB itu. Saya sih memang fansnya MHB gitu. Karena kalau diurut bab-babnya itu lengkap itu. Merupakan satu sistem cara kita untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu tadi. Memang beda banget itu dengan cara pikir dunia. Nah, tidak mudah memang Asih ya, karena kita ini ceritanya begini. Kenapa sih? Ini kan ibu-ibu ngomong. Ibu-ibu kalau ngomong soal anaknya pasti menarik kan. Mereka pasti sangat tertarik kan. Kalau kalian juga ngomong anak-anak KTP kalian pasti menarik kan. Kenapa anak yang dididik baik-baik, sekolah baik-baik, orang tuanya baik-baik, anaknya bisa nggak baik? Ya kan, ada begitu kan? Ya. Karena ternyata anak itu bukan anak kita saja, tapi dia anak zaman juga. Dia hidup di zaman ini dan dipengaruhi oleh filsafat-filsafat zaman. Anak itu anak zaman, anak itu juga anak lingkungan kan. Lingkungan pasti mempengaruhi dia juga kan, baru anak kita juga. Jadi pengaruh-pengaruh itu banyak kan. Bagaimana kiat-kiat kita mengatasi pengaruh-pengaruh yang tidak baik dan juga meneruskan pengaruh-pengaruh yang baik. Tentu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi saya berpikir firman Tuhan ini luar biasa ya. Kalau kita baca langsung begitu aja enggak itu, tapi kalau kita baca pelan-pelan hari demi hari, ternyata bisa banyak menjawab tantangan-tantangan itu. Kalau menurut saya pergumulan sebagai mahasiswa saya pernah alami, ternyata bisa cari di sini. Pergumulan sebagai pekerja, ya kan, profesional, saya juga bisa jawab di sini tentang kerja, konsep, etika. Pergumulan tentang keluarga juga ada di sini kan. Pergumulan tentang masa depan kita, kalau teman-teman kan masa depan. Kalau saya ini masa depannya ya berakhir di mana gitu kan. Dan itu merupakan ketakutan sendiri. Gitu. Nah, ada juga di sini kan. Jadi sebetulnya sudah dijawab juga gitu. Jadi ya memang perlu perenungan yang dalam, perlu itu gitu. Tapi jangan pernah takut dan jangan pernah hanyut oleh arus yang ada di dunia ini. Itu tantangan kita sih. Jangan sampai terhanyut gitu kan. Mudah-mudahan dijawab. Nah, kalau ketua udah nanya, yang lain nggak berani nanya ya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya itu dalam jalan kehidupan ini pasti kita akan bertemu dengan manusia yang lainnya, yang artinya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kemudian sebagai seorang manusia kita pasti punya cara berpikir, cara memandang dunia. Kemudian manusia yang lainnya punya cara berpikir dan memandang dunia itu berbeda juga. Kemudian di dalam cara berpikir ini ketika ada perbedaan pasti akan menuju ke suatu hal yang dapat menimbulkan perselisihan atau konflik. Kemudian bagaimana cara kita sebagai orang Kristen menanggapi hal tersebut? Apakah kita harus kokoh pada pendirian kita tentang cara berpikirnya kita atau kita harus belajar lebih lagi untuk menemukan temu dari perbedaan tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sulit sih. Kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang tapi sulit. Pertama memang kita kan anak-anak muda. Kita anak-anak muda. Saya ngaku muda lah ya. Maka pertemanan itu menjadi sangat penting bagi kita. Relasi itu bagi sangat penting. Saya memahami hal ini karena anak saya juga seumuran dengan teman-teman. Nah, bagi dia adalah hangout dengan teman-temannya itu meter banget. Jadi dia bisa ngebatalin acara keluarga, dia bilang, "Pak, aku mau ketemu sini kan." Padahal cuma makan doang apa. Tapi dia merasa bahwa identitas dia ada di situ. Karena selama itu teman-teman sekolahnya, SMA sekarang dia udah lulus kan, udah kerja gitu. Tapi dia selama SMA itu kan merasa minder terus.
Kami ini bukan keluarga yang kaya sih, itu keluarga yang kaya banget. Gitu. Kayaknya bukan kaya banget gitu kan. Kaya banget. Jadi rumahnya itu bisa ratusan meter gitu, ratusan meter dan udahlah itu enggak. Jadi anak saya itu merasa bahwa identitasnya akan berarti ketika berada di lingkungan teman-temannya. Nah, saya pikir sedikit banyak kita juga mengalami hal itu. Termasuk saya. Mungkin saya bukan dengan teman-teman, tapi dengan apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga punya masalah dengan identitas kita. Kita masuk baru merasa eksis kalau seperti ini misalkan. Nah, ada orang yang eksis, merasa eksis kalau mobilnya oke gitu kan. Nah, yang sekarang lagi rame itu kapal Titan yang tenggelam kan. Kapal Titan yang tenggelam mau cari lokasi Titanic. Kompas hari ini menyebutkan bahwa orang-orang yang kaya itu pikniknya aneh-aneh. Ke bulan lah, ke kutub utara, ke kutub selatan, ke dasar laut, ke puncak Himalaya gitu. Mereka nggak cari healing, mereka cari sensasi dan yang nggak. Kalau terlalu banyak orang pergi, mereka nggak mau. Ini pergi cuma 4 kan? Karena super kaya semua gitu kan. Nah, mereka merasa identitasnya ada di situ. Nah, ini pertama gitu kan. Yang kedua bahwa mereka punya pola pikir yang lain, kita punya pola pikir yang lain, nggak apa-apa juga sih. Justru sebetulnya saya iri kepada generasi teman-teman itu karena generasi teman-teman itu bisa menerima orang yang aneh dengan biasa-biasa saja. Generasi saya itu susah sekali, homogenitas itu terlalu kuat saat itu. Tapi sekarang ini kan lebih heterogen, lebih plural gitu kan. Ya kalau semua Chinese ada yang bukan Chinese, oke saja tuh. Semua bukan Chinese ada yang Chinese, nggak apa-apa juga gitu kan. Diterima aja kan. Sekarang lebih oke juga gitu kan. Sebetulnya, nah biasanya berbeda pandangan oke. Berbeda pandangan. Ini pertama ya, berbeda pandangan oke. Ya situ-situ, sini-sini. Ya you are in your own way. Selama kita masih bisa terima, ya udah. Kecuali kalau ada benturan-benturan ya kita mesti analisa gitu kan. Apakah akan konflik? Apakah kita mundur teratur? Karena menurut saya kalau kita berbenturan dengan nilai-nilai sudah paling dalam yang paling hakiki, melanggar firman Tuhan, melanggar identitas kita, maka kita mesti mundur kan. Di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan itu kan, kita mundur sampai batas profesionalisme kita. Kalau itu keluar kan. Tapi kalau belum batas itu ya nggak apa-apa kalau nggak sampai benturan itu kan. Ya. Yang kedua adalah sebagai seorang Kristen sesuai dengan bab 6 MHB menceritakan kabar baik, kita harus menceritakan juga kan. Nah, John Lennox itu mengatakan bahwa separuh dari hidup dia itu lebih banyak dipakai untuk mempelajari ateisme supaya dia mengerti cara pikir orang ateis, ya kan, kemudian dia bisa memberikan jawaban. Sementara dia juga belajar baik-baik gitu kan, supaya jangan hanyut gitu kan. Jadi yang berbeda, tak apa-apa juga. Tetapi jauh di dalam hati kita doakan, dan kalau ada kesempatan kita ceritakan. Jadi jangan hanya pada posisi bertahan, tapi juga bisa menceritakan. Ngomong gampang, melaksanakan susah. Kalau saya sebagai dosen berteman dengan dosen-dosen yang muslimnya kuat, apa yang harus saya lakukan? Ya pertama seperti yang saya katakan tadi, situ-situ, sini-sini, Jumatan, mingguan gitu kan, ibadah gitu kan. Tapi ketika bertemu dalam beberapa hal kita bisa sama lah, sama pelajaran apa gitu kita masih bisa oke gitu kan. Tapi kalau suatu saat terjadi benturan ya harus ada solusinya gitu. Nah, tetapi saya selalu mendoakan supaya anytime bisa cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Walaupun jarang sekali punya kesempatan seperti itu. Apalagi di Makassar ini ya. Nanti aku dianggap kristenisasi lagi. Mudah-mudahan menjawab ya. Siap, terima kasih. Kavinka boleh kodenya. Ada lagi yang berkacamata? Ya, berkacamata nanya juga. Jadi pertama terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Budi dan saya baca di media Good News ada satu reviews yaitu individualis. Saya meminta pendapatnya Bapak, apa perbedaan dari individualisme dengan egoisme? Apakah itu adalah hal yang sama atau berbeda? Ya, istilah individualis kita mesti baca di situ definisi dia
Jadi kalau ketika kita membaca beberapa buku psikologi dan filsafat, memang langkah pertama kita mesti bahasa Indonesia yang jelek ya. Kita harus membaca definisinya dulu. Karena belum tentu sama dengan definisi kita. Individu di dalam kita kan lebih ke arah bahwa kita menghargai individu, pendapat orang gitu. Tapi individualisnya memang lebih ke arah egois gitu kan, mementingkan diri sendiri. Sama-sama yang tadi saya mana tadi? Yang dari 6 naga itu kan. Stephen D. Ayer itu nggak ada bukunya. Yang 6 naga ketinggalan di Surabaya bukunya. Yang 6 naga itu kan yang pertama materialisme menyebabkan terjadinya individualisme kan. Aktivisme terus individualisme. Jadi mengejar materi terus menjadi individualis. Enggak peduli, enggak care. Mungkin perlu kita baca baik-baik definisi individualis. Mungkin berbeda dengan individualisme itu. Tapi individualis itu memang lebih dekat kepada egois. Egois yang lebih sengaja gitu. Ya, bisa menjawab ya. Kelihatannya tertarik baca buku itu. Nah, itu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kayaknya itu belum diterjemahkan. Tapi itu IVP berarti terbitan Perkantas Amerika ya. Itu salah satu yang bagus karena dari sisi yang lain dia melihat dari hidden view ya, yang tersembunyi itu mencoba menerkam kita gitu kan. Silahkan, ini tadi yang membaca kalau bertanya. Tadi mulutnya udah banyak goyang. Iya, coba saya tanya ini saja, Bang. Kalau saya kan kalau worldview itu cara pandang orang Kristen kan gitu, apakah itu worldview itu sama dengan doktrin kita atau beda kan? Saya pikir kayak kalau worldview Kristen itu kan berarti cara pandangnya orang Kristen kan, tapi kayak contohnya saya misalnya baptis percik sama baptis Islam kayak gitu kan, itu apakah itu termasuk di worldview atau sudah ke doktrin kayak seksi gitu? Worldview secara istilah adalah cara pandang. Mestinya kita menyebutnya lebih lengkap Christian worldview, cara pandang Kristen. Contohnya begini. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, bolehkah kita mengorbankan teman kita, bahkan sampai mati pun nggak apa-apa? Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena ya selain melanggar apa yang perintah Tuhan Yesus ya itu berdosa. Berarti pertama melanggar perintah Tuhan Yesus, kedua berdosa, ketiga dia sesama manusia yang nggak beda-beda amat sama kita, sama-sama berdosa ya. Nah itu cara pandang Kristen. Kalau bukan yang Kristen, ya nggak apa-apa. Supaya aku menang, dia mati aja aku urusin. Kan gitu kan? Coba kita lihat kekejaman itu kan karena dia nggak memandang manusia sebagai manusia. Cara mandangnya kata kerja memandangnya sama, tetapi di dalamnya itu ada beberapa prinsip cara kita memandangnya beda. Misalkan gini, kalau saya suka dengar podcast, saya dengar Timothy Keller suatu hari berkhotbah dan dia dalam khotbahnya itu menceritakan sebuah ilustrasi. Jadi ketika dia berkhotbah, dia melihat ada satu ibu-ibu yang woman eksekutif wanita muda gitu kan, datang. Terus itu pertama kali dia datang. Terus ditanya, sesudah biasalah kalau sudah ibadah kan ditanya dari mana gitu kan. Nah ternyata ibu itu tidak ada yang menginjili, tidak ada yang cuman dia punya bos di kantor itu. Nah dia punya bos. Biasanya dia bilang kalau bos itu kalau ada salah yang disalahkan adalah gua. Kalau ada kredit poin untuk dia diambil untuk dia kan. Tapi bos ini lain. Kalau salah bosnya ngaku salah. Kalau kredit itu memang dimiliki sama-sama, dibagi sama-sama kredit poinnya. Nah, ternyata sesudah lihat lama-lama si ibu ini tertarik gitu kan. Kenapa bisa begini? Kemudian nanya sama bosnya, bos, kenapa sih kau begini? Terus bosnya cuma jawab satu kan, karena aku seorang Kristen. Nah, terus dia nggak habis pikir, mana gereja bapak ini kan? Dia datang ke gereja.
Nah jadi, si bapak bos itu karena mempunyai cara pandang yang berbeda, cara pandang Kristen, bahwa dia tidak mau merugikan orang sesama manusia kan, karena creation dan fall sesama orang berdosa gitu kan, ya kan? Ya dia juga nggak takut, nggak punya masa depan sehingga mesti ambil kredit kan. Dari mana cara datang? Karena dia tahu ada consummation, ada hope itu tadi. Jadi yang melihat sesuatunya melihat, tapi di dalamnya itu kan kita nggak mungkin melihat nggak mikir kan? Kita nggak mungkin melihat nggak mikir kan? Itu maksudnya. Misalkan kamu belum punya istri kan? Akan. Nah, beberapa teman mengatakan, ya apakah istri itu adalah ya sebahagian dari proses reproduksi untuk punya anak. Tapi kita dikatakan bahwa istri itu adalah teman hidup yang bersama-sama dengan kita, berjalan, melayani bersama-sama kan, berpikir bersama-sama untuk dikasihi, apa beda kan cara pandangnya. Jadi kegiatan memandangnya sama, tapi proses di dalamnya itu yang berbeda. Mungkin itu kali ya, agak susah juga. Oke. Masih boleh satu lagi kalau ada. Asal kamu tinggal nanya aja. Mau bertanya juga kamu mesti Pak. Oh iya boleh lah, boleh. Iya Bang, jadi ini dari pengamatan saya ya Bang. Kebanyakan kita ya itu terkadang memisah-misahkan antara firman Tuhan dan juga hal-hal yang kita lakukan, misalnya studi atau pekerjaan, ataupun misalnya juga melihat isu-isu yang terjadi secara global gitu. Nah, seharusnya kan yang terjadi bagaimana firman itu yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau saya secara pribadi misalnya melihat kebanyakan adik-adik ini ketakutan untuk bertindak gitu, melakukan hal-hal sederhana yang kecil yang menunjukkan seorang Kristen gitu, sehingga yang terjadi terbawa arus. Misalnya saja sangat jarang adik-adik PMK yang ada di dunia misalnya organisasi BEM, KMJ itu mereka berdampak di situ ya. Yang ada mereka digarami, bukan menjadi garam gitu. Mereka tidak menjadi terang, justru mereka yang diterangi. Cara berpikir mereka itu langsung berubah gitu ketika mereka ada di komunitas seperti itu. Padahal kalau PA ya rajin PA setiap minggu, tetapi untuk bertindak untuk menunjukkan seorang Kristen yang punya iman itu tuh tidak mudah, dan itu kebanyakan terjadi Bang. Yeah. Dan salah satunya juga akhirnya yang terjadi tidak banyak adik-adik PMK yang akhirnya terjun ke dunia yang seperti itu Bang. Sehingga yang terjadi rohani, rohana gitu kan. sekuler. Nah, menurut Bang Tony bagaimana supaya adik-adik ini bisa dilatih gitu? Karena kita harus mengarahnya setiap bidang-bidang ini kan. Misalnya di dunia mahasiswa ya mereka sekarang ada di dunia mahasiswa. Ketika pun mereka akhirnya terjun diberikan kepercayaan menjadi koordinator di BEM atau HMJ atau sebagainya, bagaimana mereka betul-betul terlihat gitu. Karena bagi saya melihatnya menjadi seorang pemimpin itu kan dari cara pandang kita, cara berpikir, mindset kita juga dilihat. Nah, untuk berbicara pun mereka tidak bisa bagaimana untuk menjadi pemimpin. Iya. Gini, kalimat yang lebih mudah. Kita ini sering menjadi orang Kristen yang pada posisi bertahan saja. Jadi bertahan, kita jadi orang Kristen yang baik-baik untuk diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita masih baca Alkitab, kita beribadah, ya kan? Masih dalam hal tersebut itu kan. Nah, tetapi sebetulnya kekristenan kan nggak cuma itu kan, nggak cuma bertahan kan. Kita mesti juga bersaksi, kita juga mesti ini. Dan itu memang nggak mudah. Pertama, kita ada dalam posisi minoritas. Kedua, juga secara sosial kita nggak punya pengaruh yang banyak, ya kan? Nggak pada posisi pemimpin gitu kan, sehingga kita tuh mindernya banyak gitu kan. Jadi kita selain pada posisi bertahan, pada posisi minder juga kan, pada posisi minder juga.
Dan pada umumnya kita mengalami hal itu. Kita mesti berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Tidak bisa dengan satu khotbah, satu KKR bisa berubah kan. Tapi dengan tekun kita minta sama Tuhan keberanian untuk ngomong gitu. Malah saya iri juga kepada teman-teman yang lebih berani dari saya dibandingkan saya gitu. Menurut saya. Tetapi cobalah kita melihat sekeliling kita, bagaimana kita bisa dalam apa yang disebut saya koin. Koin itu circle of influence. Circle of influence kan disingkat COIN ya, koin. Kalau kita ada koin kita, paling tidak kita berlatih dalam circle of influence kita mencoba mempengaruhi. Mungkin pakai bahasanya bukan bersaksi atau mengarami, tapi mempengaruhi. Mempengaruhi pelan-pelan, karena kalau kita sudah punya mindset Kristen, worldview Kristen, kita sudah bisa itu, kita cara pandang kita, cara kita mengambil keputusan pun udah akan terpengaruh. Dan itu bisa mempengaruhi teman-teman. Sesudah pengaruhnya rada masuk, baru kita bisa cerita lebih banyak. Usul saya memang kita jangan terlalu sibuk dengan internal sih ya, mesti berani juga luar sebenarnya. Walaupun hal itu nggak mudah. Gitu kan. Salah satu cara adalah memang kita minta doakan teman-teman kalau kita mau berbuat sesuatu kepada teman-teman yang lain gitu kan. Ngomongnya begini, kita minta doa kepada teman-teman KTB jikalau kita ingin outreach kepada teman-teman yang lain, karena itu nggak mudah. Memang berat. Kita ini kan udah eksklusif. Untuk menjadi inklusif itu berat. Mindsetnya perlu dirubah, worldview-nya perlu dirubah. Nah, maksud saya bukannya membela diri, gitu kan? Tapi kita tahu posisi itu susah, tetapi tidak boleh berhenti bersusah begitu. Kita mesti belajar keluar. Nah, kalaupun tidak bisa menjadi ketua BEM, paling tidak jadi anggota dan memberikan suara di situ, gitu kan? Menjadikan suara di situ kan? Ya kita mencoba menggalami sedikit di lingkungan koin kita aja gitu. Sementara belum sampai keluar. Nah, memang lama-lama kita bisa keluar kalau kita setia dan minta kekuatan. Jangan juga nekat. Oh ini, kita ngomong karena medannya sangat sulit misalkan ya. Jadi kita memang mesti berhikmat dan minta doa kepada teman-teman KTB kita. Untungnya punya KTB kan begitu. Saya pernah diminta waktu masih mahasiswa, saya anggota senat mahasiswa maksudnya. Kalau sekarang BEM ya, anggota BEM gitu kan. Ketua 1 lah gitu. Ketua 1 bidang pengajaran dan apa gitu juga lupa gitu. Ini tahun 78. Lama banget ya. Tahun 78. Saya mahasiswanya tahun 74, 78. Tetapi saya lalu kita kan suka ada bukan retret sih apa sih LDK, latihan dasar kepemimpinan gitu kan, karena kita nggak punya duit ya yang bicara kita aja yang lebih senior bicara gitu kan. Saya suruh bicara soal tentang berpikir. Nah saya nggak punya modal berpikir, nggak pernah baca buku Edward de Bono, Thinking Head atau Critical Thinking atau Creative Thinking, susah sekali buku. Satu-satunya yang saya baca Alkitab gitu kan. Pikirkanlah hal yang di atas gitu kan, yang baik, dan saya tulis itu aja di situ, dicoret sama dia. Coretnya biarin aja ya. Tapi saya tetap ngomong sih, cuman nggak ada ayatnya gitu. Nggak ada ayatnya itu. Padahal saya nggak tulis ayat sih, saya cuma tulis Saint Paul. Kan bener kan Saint Paul kan boleh aja kan ayat-ayat apa kata-kata mutiara dari siapa gitu. Tapi nggak apa-apa juga, diomongin aja terus gitu kan. Nah, pertama saya harus mengaku di depan mereka bahwa saya seorang Kristen. Hal yang kedua, kalau ada acara hari Minggu saya nggak datang. Saya ke gereja dulu, pulang dari gereja baru datang ke situ. Sehingga mereka tahu bahwa saya Kristen dan saya beribadah gitu kan. Nah, tetapi ternyata teman-teman ya, menariknya adalah saya kan aktif bikin persekutuan di kampus segala macam gitu kan, nggak pernah bisa diam gitu. Terus kita bikin Natal. Ternyata Natal kami pun ada yang ganggu gitu kan. Dan yang membela itu teman-teman gitu. Bahkan mereka bilang, Ton, gua mau nyanyi di Natal lu boleh nggak? Jadi ini teman-teman Muslim nih yang gondrong-gondrong apa gitu kan, yang tukang nongkrong-nongkrong. Mungkin mereka pengen, ini teman gua jadi panitia Natal nih. Mau juga nyanyi, ya nyanyi aja gitu kan. Nah Bapak juga, jadi memang kita juga nggak perlu terlalu takut gitu. Mungkin mereka juga nggak merasa terancam juga, ya. Cuma kita aja udah takut duluan gitu. Ternyata ketika kita bergaul seperti itu, mereka juga oke-oke aja.
Dan saya seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya generasi saat ini generasi yang lebih banyak bisa menerima, kecuali mereka-mereka yang radikal keras itu. Dan masalahnya kita mesti tahu aja yang radikal keras itu di mana gitu. Itu anomali lah ya. Tapi pada umumnya oke aja tuh. Ini kesaksian. Begitu saya masuk ke Makassar ini banyak kagetnya, direkam. Banyak kagetnya. Banyak kagetnya. Ternyata kami itu mencoba taat pajak pun susah gitu. Banyak aja pajak. Salah satu pajak adalah pajak karena ini kampus dekat laut, harus ada pajak lingkungan laut di sini. Saya juga baru tahu ada. Dan saya tanya teman-teman yang lain nggak ada, cuma kita doang ini minta. Iya. Kita cari akal lah gimana memang kalau harus bayar ya bayar gitu, gimana gitu kan, misalkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga lah gitu kan, dikerjain juga nggak apa-apa, jadi jalanin aja dihadapin. Jadi saya pikir pertama de facto-nya kita adalah Kristen yang bertahan. Nggak tahu kenapa jadi begitu, ya kan? Nggak tahu kenapa jadi begitu. Yang kedua, kita juga merasa bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi. Saya tidak bisa bilang menginjili langsung ya, mempengaruhi atau berbicara kepada mereka. Tapi sebetulnya kita punya ini. Nah teman-teman sekalian, jangan pikir kalau kita cuma belajar kita nggak pintar. Saya punya anak KTB, cewek ya. Ini karena kecelakaan maka saya punya anak KTB cewek. Pintar banget. Kemudian kita belajar PA. Bab berapa tuh PA? Bab 4 ya. Nah, mempelajari firman Tuhan kan? Belajar firman Tuhan. Kan kita belajar kalau firman Tuhan tuh metode induktif kan? PA pribadi kan? Observasi, interpretasi, aplikasi. Nah, kita belajar itu kan. Nah, dia praktekkan gitu. Jadi kalau dia datang kuliah, dia observasi baik-baik, dia interpretasikan, dia tanya. Saking mempraktekkan itu teori PA induktif, dosennya kelabakan terus. Jadi dia berpikir kritis. Ternyata bab 4 saja sudah membuat kita bisa berpikir kritis. Baru bab 4, belum sampai bab 10. Bab 10 apa? Kalau bab 10-nya kita terus perdalami, tidak bisa pakai apa-apa, dari dalam diri kita keluar aura-aura yang bisa memanggil orang itu datang. Tapi sebetulnya keterampilan kita itu sebetulnya menarik, membuat kita tuh menjadi orang yang punya isi. Contoh lagi adalah, saya rasa kalau kita tunjuk salah satu dari sini suruh MC, suruh doa, bisa nggak? Gampang nggak ya? Suruh doa, suruh MC. Tapi ternyata bagi teman-teman yang lain di luar sana susah sekali. Saya pernah diundang dosen saya itu untuk hadir ke rumah dia. Nah ini karena dia tahu saya Kristen dan suka persekutuan. Tony katanya, datang ke rumah saya ya. Ngapain coba? Jadi ini dosen saya ini punya anak perempuan, sedang kuliah di Amerika, ya kan? Nah anak perempuan ini ketemu sama cowok di Amerika juga kan. Mereka mau jadian gitu kan, mau memperkenalkan orang tua gitu kan. Nah jadi si dosen saya mengundang orang tuanya cowok itu datang ke rumahnya, karena dia Katolik. Dia bilang, nih katanya, mereka kan berdoa di sana. Aku nggak bisa berdoa, datanglah ke rumah, doain saya ya, katanya gitu. Doain saya. Jadi saya datang diundang hanya untuk berdoa karena si bapak itu nggak bisa berdoa. Gitu. Ternyata doa aja nggak gampang kan? Mendoakan pasangan yang jadian itu, yang di Amerika. Jadi dulu belum ada zoom-zooman seperti itu sih, cuma nggak tahu pakai apa lah. Gitu. Belum ada Zoom, belum ada Google Meet sih, zaman tahun 80-an. Gitu. Tapi ada film-film seperti itu mungkin ya. Atau foto, atau ini saya juga lupa. Tapi intinya saya datang ke sana hanya untuk berdoa. Jadi kita bisa berdoa aja udah satu kelebihan, ada isinya gitu kan. Suatu hari adik istri saya, jadi adik ipar saya Sri namanya, punya anaknya meninggal. Terus suaminya itu ke gerejanya sekali-sekali ke gereja atau enggak gitu. Terus istrinya bilang, ini kan anak meninggal mesti dikubur kan? Ya dong panggil pendeta. Suaminya nggak mau karena dia nggak ke gereja manapun gitu kan. Terus akhirnya diambillah keputusan suruh manggilnya Koko kan.
suruh Kotoni aja berdoa. Kalau Kotoni aku oke kan. Jadi pertama kali dalam hidup aku melihat yang lahat berdoa gitu kan, saya sampai bingung gitu kan. Terus saya bilang sama teman-teman di gereja, tolong dong kirimin lagu-lagu kalau kematian tuh apa lagunya? ya masa masukin gitu nggak pakai ngomong apa-apa, nggak pakai nyanyi apa. Jadi akhirnya ada lagu, cuma 4 orang di sini, ya udah. Jadi ternyata kemampuan kita berdoa pun bermanfaat. Jangan pikir nggak ada itunya kan. Ketika orang sedih misalkan di kampus, dia udah putus asa udah apa, ya kita berdoa yuk sama-sama. Itu baru berdoa gitu kan. Belum lagi misalkan kalau ini ada acara-acara MC atau apa gitu. Ternyata kalau kita mau ropa sedikit, kembangkan sedikit kemampuan kita MC, bisa jadi duit tuh. Jadi MC perkawinan lah, jadi MC seminar gitu. Teman-teman suka jadi moderator kalau ada acara camp itu juga bermanfaat tuh. Kalau dikembangkan terus. Jadi pada dasarnya semua skill-skill rohani di persekutuan itu kalau dipoles sedikit menjadi life skill yang sangat berguna. Saya cerita ini supaya saya manas-manasin teman-teman bahwa kita punya isi gitu loh. Bahwa kita tuh bukan cuma bisa baca Alkitab doang gitu kan. Baca Alkitab terus diskusi berlima dalam kelompok kita. Kita bisa juga, kita bisa berdoa, bisa mendoakan orang, bisa menghibur orang, kita bisa MC, kita bisa jadi moderator, bisa jadi apa, dan kita juga punya pemikiran-pemikiran yang baik kan karena kita belajar Alkitab. Terakhir. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah mengambil keputusan. Pekerjaan pemimpin yang paling sulit adalah mengambil keputusan. Dan kalau kita hidup di dalam firman, maka keputusan-keputusan akan lebih jelas, akan lebih benar dan berhikmat. Jadi jangan pernah merasa kecil hati dan merasa tidak mampu kalau kita hanya bisa baca Alkitab PA pribadi ber-KTB, karena itu sudah menabung banyak hal positif di dalam diri kita. Prinsip-prinsip yang bagus. Masalahnya kita belum punya kesempatan membuktikan kemampuan kita. Cobalah cari kesempatan, usahakanlah kesempatan dengan sengaja supaya kita bisa memperlihatkan worldview Kristen kita. Mudah-mudahan ini menjawab ya Kak Multi ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Bang Tony yang boleh memperlengkapi kita oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk jam doa yang akan dipimpin oleh kakak-kakak PMK Kota dengan kasih dipersilakan. Ya, baik teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam jam doa. Jadi dalam jam doa ini kita akan menceritakan kondisi dan mendoakan kelompok KTB kita masing-masing dan akan dibagi dalam 6 kelompok. Jadi kita akan berhitung 1 sampai 6, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demi. 5. Oke. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Jadi kita akan mendoakan dan juga menceritakan kondisi KTB kita dan waktunya 15 menit. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 di sini. Oke,